sejarah berdirinya SDIT Permata Hati. Nah, SDIT Permata Hati berdiri ketika itu diawali dengan berdirinya TK Islam Terpadu Permata Hati. Ketika TK Islam Terpadu Permata Hati ini sudah berdiri dan berjalan beberapa tahun, kemudian meluluskan ya siswa-siswinya beberapa kali, lalu para orang tua wali siswa-siswi TKIT ini mereka menyampaikan harapan, menyampaikan tuntutan gitu secara halus kepada Yayasan As-Salam agar juga menyediakan untuk anak-anak mereka, untuk putra-putri mereka sekolah dengan jenjang di atas TKIT, di atas TK. Mengapa demikian? Hal ini karena para orang tua itu sangat antusias ketika mereka melihat bahwa anak-anak mereka ya setelah disekolahkan di TKIT Permata Hati itu mereka mendapati hal-hal yang baik ya, semangat berislam yang sangat baik, sehingga para orang tua itu merasa sayang kalau kebaikan-kebaikan yang sudah mulai tumbuh pada putra-putri mereka itu hilang begitu saja ya, apabila tidak disekolahkan ya, dan melanjutkan sekolah pada sekolah yang juga berciri khaskan Islam terpadu. Nah, berangkat dari harapan para orang tua wali dan tuntutan serta permintaan mereka inilah kemudian Yayasan As-Salam berinisiatif untuk mendirikan juga sekolah Islam terpadu pada jenjang sekolah dasar. Ya, sehingga ketika itu karena kita belum memiliki tenaga atau belum memiliki guru ya, pendidik yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah Islam terpadu Permata Hati dalam jenjang sekolah dasar, maka Yayasan As-Salam mengutus ya, 2 orang yang kelak akan diamanahi untuk menjadi pengajar pada sekolah Islam terpadu pada jenjang sekolah dasar. Ya. Siapa itu? Yaitu 2 orang. Yang pertama saya, ya, saya diutus oleh Yayasan As-Salam untuk belajar ya bagaimana cara mengelola sekolah dasar Islam terpadu ya. Dan kemudian juga selain saya yang diutus waktu itu Ibu Firsandi Libriati ya. Kami diutus oleh Yayasan As-Salam untuk belajar ya tentang bagaimana sesungguhnya mengelola sekolah dasar Islam terpadu, sehingga ketika Yayasan As-Salam mendirikan sekolah Islam dasar terpadu benar-benar sudah siap dari sisi SDM ya. Yang ketika itu saya diutus oleh Yayasan As-Salam ke Yogyakarta ya, tepatnya di SDIT Lukmanul Hakim, sementara Ibu Firsandi Libriati diutus kalau tidak salah itu ke SD Nurul Fikri di Jakarta. Nah, setelah kami semua ya kami menyelesaikan tugas kami ya belajar bagaimana pengelolaan sekolah dasar Islam terpadu, maka kemudian sekembalinya kami ke Jayapura, kami bersama dengan 3 orang rekan kami ya, yang waktu itu kan jadi ada 5 orang guru yang mengawali ya. Yang pertama Ibu Firsandi Librianti sebagai kepala sekolah, kemudian saya sendiri, lalu ada juga Ibu Feby Fajarita, Ibu Jadminah Purwatuningsih, dan bersama dengan Ibu Julita. Nah, kami berlima inilah yang kemudian sebagai pionir yang mengawali kemudian perjalanan sekolah dasar Islam terpadu Permata Hati. Bagaimana cara mempromosikan siswa supaya masuk ke SDIT Permata Hati? Nah, jadi ketika awal-awal itu kan kita hanya sanggup mendirikan 1 kelas. Sementara kita juga Yayasan As-Salam sudah memiliki sekolah ya atau taman kanak-kanak Islam terpadu Permata Hati, sehingga cara mempromosikan tentu saja yang pertama
kita mempromosikan kepada orang tua wali yang anak-anaknya bersekolah di TKIT Permata Hati. Nah, dan kalau itu misalkan itu belum cukup, maka dipromosikan juga ke para karib kerabat, ya, teman-teman yang berada di saudara-saudara kita yang berada di lingkungan Yayasan As-Salam ketika itu. Dan itu pun sudah sangat cukup, ya, karena bahkan pendaftar yang mendaftar di SDIT ketika itu bahkan sudah lebih dari apa yang kita targetkan untuk memulai perjalanan SDIT Permata Hati. Yang bahkan yang menarik pada waktu itu sampai-sampai angkatan pertama SDIT Permata Hati itu ada yang tinggalnya di Sentani. Jadi bahkan saking semangatnya orang tua ingin menyekolahkan anak atau putrinya ke SDIT Permata Hati, bahkan dari Sentani ya mendaftarkan anaknya sekolah di SDIT Permata Hati. Dan waktu itu sampai berjalan, bahkan sampai siswa angkatan pertama ini sampai kemudian lulus dari SDIT Permata Hati, ya. Jadi seperti itu. Berdirinya SDIT Permata Hati adalah menjadi sekolah Islam terpadu terbaik di Kota Jayapura. Bagaimana misinya? Misinya adalah dengan cara membentuk siswa-siswinya menjadi siswa-siswi, menjadi anak-anak yang memiliki akidah yang lurus, ya, mampu beribadah dengan ibadah yang benar, dan juga memiliki akhlak dengan akhlak yang karimah. Ya. Di samping itu kita juga berupaya untuk membangun sinergitas dengan setiap komponen umat Islam yang ada di Jayapura, bahkan yang di luar kota Jayapura, sehingga apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi dari berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Hati ini bisa menjadi semakin kokoh dan semakin mudah untuk tercapai. Nah, berikutnya tujuan, ya, apa tujuan ketika itu berdirinya SDIT Permata Hati? Ya, tentu saja tujuan kita adalah kita ingin mewadahi anak-anak yang sudah lulus, ya, prioritas yang sudah lulus dari TK Islam Terpadu Permata Hati itu, supaya mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Hati, sehingga upaya pembinaan karakter, ya, upaya pembinaan karakter, juga upaya pembinaan setiap kebaikan dan prestasi yang sudah tumbuh ketika berada di TK itu tidak terputus, tetapi ada kemudian kesinambungan yang mereka bisa peroleh di SDIT Permata Hati. Menarik, ya, bagaimana pengalaman selama mengabdi di SDIT Permata Hati. Jadi karena ketika itu adalah awal-awal perjalanan SDIT Permata Hati, ya, masih merintis, maka kita semuanya masih prihatin, gitu, ya. Jadi tenaga pengajar hanya 5 orang. Kemudian fasilitas sekolah juga sangat minim, ya. Kemudian di samping itu kita juga masih minim pengalaman. Jadi serba minim, ya. Tetapi sekalipun begitu, ya, semangat, motivasi, ya, antusiasme ini yang selalu bisa kita bangun, ya. Kenapa? Karena begitu eratnya, ya, begitu eratnya sinergitas di antara tenaga pengajar, sinergitas antara yayasan dan tenaga pendidik, juga sinergitas antara yayasan, tenaga pendidik dan orang tua atau warga sekolah, sehingga sekalipun semua yang kita miliki masih minim ketika itu, kita tetap bisa berjalan, ya, kita tetap terus bersemangat karena kita punya cita-cita yang besar bahwa kita ingin membangun pendidikan Islam yang baik di Kota Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Firsani Librianti akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan khususnya terkait pembangunan SDIT dari awalan. Ketika awalan berdiri pada tahun 2004,
SDIT itu hanya satu lokal kelas ya yang berada di, kalau lokasinya sekarang itu berarti berada di TK, di PAUD Permata Hati. Jadi satu lokal kelas. Ketika membuka pertama kali, beranjaknya pertambahan tingkatan siswa, itu baru kemudian bangun lagi satu. Jadi pembangunannya itu secara bertahap. Alhamdulillah, walaupun saat itu masih sangat baru gitu dan belum ada wujud fisiknya, tetapi kepercayaan dari orang tua murid, apalagi orang-orang tua murid yang awalan angkatan pertama dan kedua itu luar biasa, penuh mendukung gitu bersama dengan yayasan bagaimana kelanjutan dari pembangunan di SDIT. Jadi yang awalnya tidak ada bangunan sama sekali, kemudian para alumni dan kemudian ditambah dengan dari luar, beberapa dari luar sepakat untuk membangun SD dan kemudian membangun gedungnya, dan itu terus setiap tahun pembangunan seperti itu. Akan tetapi karena lokasinya kecil, sempit, jadi hanya muat untuk 4 kelas, sedangkan terus bertambah tingkatan kelasnya. Akhirnya dipikirkanlah bagaimana kelanjutan untuk pembangunan pada tingkatan-tingkatan berikutnya. Alhamdulillah pada saat itu tanah di sini yang lokasi SDIT sekarang itu dijual. Sebelumnya itu tanah ini adalah gudang dari seorang kontraktor ya. Dia punya gudang, saat itu kosong dan menjual. Kita membeli gudang, ini gudang tua. Jadi sudah berdiri tingkat ini. Jadi gedung awalnya tuh yang tingkatan ini, tingkatan di sisi sebelah, yang sisi kantor itu. Ini memang masih bangunan lamanya ini ya, gudang. Nah, karena dia sudah berbentuk gudang, kalau untuk membangun kembali kita akan sangat berat pembiayaan, padahal untuk beli tanahnya saja saat itu kita masih menyicil gitu ya dengan gerakan wakaf setiap tahun sampai 7 tahun. Sudah tanahnya masih nyicil, kita juga harus membangun gitu, merehab gedung yang sebenarnya peruntukannya itu buat gudang, bukan buat sekolah. Nah itu alhamdulillah sekali lagi peranan dari yayasan dan orang tua itu luar biasa. Kalau sekarang banyak yang menyekolahkan anak di SDIT itu karena sudah terlihat hasil prestasinya. Mungkin banyak prestasi-prestasi akademik dari siswa maupun capaian-capaian dari sekolah itu sudah terlihat di masyarakat, ataupun profil guru-guru yang sudah kemudian dikenal di masyarakat. Tapi dulu itu belum sama sekali gitu. Orang sekolahnya baru, gurunya juga masih baru lulusan fresh graduate ya, baru lulusan kampus, sehingga kami merasa kepercayaan dari orang tua gitu pada sesuatu yang sebenarnya belum ada wujudnya itu, tapi kemudian mereka memberikan kepercayaan dan mendukung penuh, itu sangat luar biasa, sangat epic kalau saya merasa, kalau bagaimana dulu peranan orang tua itu turut membangun SDIT dari awal. Nah kemudian kita galanglah orang tua untuk kemudian bersama-sama yayasan dan sekolah itu untuk bergerak di masyarakat. Akhirnya rehab ini bisa berjalan dan ditambah jaringan-jaringan dari yayasan sehingga kita bisa mengadvokasi dana alokasi khusus yang dari pemerintah, membuat kita sedikit terbantu gitu untuk pembangunan yang tadinya dananya diperuntukkan untuk 2 lokal, tapi bisa kita hemat mungkin sehingga kemudian akhirnya bisa menjadi 3 atau 4 lokal, dan berapa kali kita mendapatkan 2 atau 3 kali kalau saya nggak salah itu mendapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah akhirnya bisa menggenapkan lokal kelas yang dibutuhkan gitu, sehingga setiap rombongan belajar itu bisa dapat 2 rombongan belajar. Nah itu kalau diingat kembali betapa luar biasanya peranan dan perjuangan seluruh pihak ya, baik yayasan, orang tua, guru-guru, dan juga bantuan dari begitu banyak di masyarakat. Kami sangat merasa bersyukur ya, mungkin dalam momen Milad SDIT Permata Hati ini
menjadi sebuah kesempatan bagi kami gitu yang mengawali sekolah ini, mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada orang tua saat itu gitu ya, orang tua saat itu yang memberikan kepercayaannya ya, memberikan kepercayaannya untuk anaknya dididik, dan tidak hanya itu tapi juga untuk turut mengembangkan, membangun dan mengembangkan sekolah ini hingga seperti sekarang. Ya mungkin saya perlu sebutkan beberapa. Saat itu komitenya dikomandani oleh Pak Ahmad Soeharto, ada Pak Dullah di situ, ada juga Pak Sumar di saat itu karena anaknya di angkatan pertama juga di SDIT, dan ya semua pihak lah yang boleh sebutkan satu-satu. Begitu luar biasa bantuannya. Nanti pada saat angkatan pas pembangunan di lokal baru ini ada peranan Pak Agam karena Pak Ahmad Soeharto pindah ya, dan semua ya yang tak bisa kita nafikan pasti turut membantu pada perjuangan ini. Beratnya ya karena saat itu kita benar-benar minim dalam hal aset, minim dalam hal sumber dana dan sebagainya, tapi kita punya satu hal, cita-cita besar. Kita punya kesamaan, cita-cita besar. Kita ingin ada sekolah gitu yang bisa turut bersama masyarakat dan pemerintah mendidik, membangun anak-anak yang ada di Kota Jayapura ini menjadi pemuda-pemuda muslim, anak-anak muslim yang tidak hanya salih tapi juga memiliki akademis dan wawasan yang baik, sehingga kemudian nanti kelak pada tahapannya mereka bisa berperan aktif di masyarakat. Tetapi pondasinya ini yang kita ingin bangun, dan landasannya itu kita yakini adalah dengan landasan akidah atau landasan keislaman yang kita yakini seperti itu. Dan pada momen ini sekali lagi saya mengucapkan, kami semua dari yayasan dan saya saat itu mungkin yang menjadi kepala sekolah, terima kasih atas bantuan, kepercayaan, perjuangannya, dan juga kepada semua pihak yang saat ini berperan dalam SDIT di SDIT Permata Hati, ya, guru-guru, pihak sekolah maupun orang tua murid yang juga saat ini berada. Mari kita bersama-sama, karena tidak mungkin kita mengembangkan sekolah atau kemudian memberikan kontribusi aktif di pendidikan ini di Kota Jayapura ini dengan gerakan seorang diri, tapi butuh kita semua bersama-sama menggalang kekuatan baik dari masyarakat, orang tua, sekolah maupun pemerintah untuk turut bersama kita mencerdaskan Kota Jayapura, anak-anak di Kota Jayapura ini, bahkan mungkin di Papua. Ya, itu saja. Selamat milad kepada SDIT Permata Hati. Alhamdulillah saat ini telah semakin menampakkan eksistensinya di Kota Jayapura. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, semakin meningkat terus kualitasnya, memiliki peran-peran positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Jayapura maupun di Papua. Semoga kerjasama yang telah dibangun dari dulu antara pihak orang tua murid, masyarakat, sekolah dan pemerintah itu terus terbangun hingga ke depannya. Selamat milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah 16 tahun SDIT berdiri dan mengabdi untuk Kota Jayapura tercinta. Ini menceritakan sedikit pengalaman. Jadi kalau dari kurikulum, dari awal pendirian kita, kurikulum itu tetap sama ya, memakai kurikulum dari Dinas Pendidikan dan ditambah dengan kurikulum kekhasan SIT, dan itu terpadu di dalam satu lembaga namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Mungkin awal-awal ketika saya menjadi kepala sekolah, kita banyak sekali penyesuaian karena masih baru. Nah, didukung kurikulum ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan kemampuan para guru-guru yang menjadi
menjadi aset utama dan aset terbaik dari sekolah kita. Dan guru-guru ini memang intinya kita pembelajaran. Jadi anak-anak belajar, sesungguhnya guru-guru itu udah belajar duluan begitu ya. Karena ketika mengikuti perubahan-perubahan kurikulum kedinasan, lalu ada upgrading, pembaharuan dari kurikulum SJSIT, SDM kita, SDM guru-guru kita itu belajar dan terus belajar. Utamanya pemilihan SDM kita adalah mereka yang punya karakter, mereka yang punya kemauan belajar, dan mereka yang ingin juga merubah diri, mengupgrade diri menjadi lebih baik. Jadi kita nggak mau SDM yang pintar gitu ya, masuk dengan IP yang wow luar biasa, tidak, tapi dia siap mau belajar dan dia mau mengupgrade dirinya sendiri. Itu yang kita utamakan, dan alhamdulillah sampai sekarang yang mengabdi di Yayasan As-Salam sebagai guru luar biasa, barokallah gitu ya. Lalu waktu itu zaman saya yang paling menantang adalah sebenarnya dari luar ya, banjir. Jadi ketika masa jabatan saya beberapa kali banjir, dan yang paling parah itu ketika satu lab komputer kita habis karena banjir. Tapi pengalaman luar biasa, dari situ terlihat kekompakan juga dari para guru dan pegawai, bagaimana kita membersihkannya, bagaimana kita memulai lagi dari nol, mencari lagi istilahnya donatur-donatur untuk bisa mengadakan lab komputer lagi gitu ya. Jadi banyak aset kita yang waktu itu lumayan jadi korban seperti itu. Nah, selain kurikulum, sebenarnya kita punya budaya sekolah, atau apa sih yang ingin kita tanamkan kepada diri kita sebagai pengelola, lalu sebagai guru-guru, juga anak-anak gitu. Yang paling penting dan kita harus garis bawahi adalah akhlak gitu ya. Akhlak itu yang ingin kita upgrade, baik dari guru, baik dari kita pengelola dan anak-anak. Dan itu akan sangat cepat diadaptasi oleh anak-anak jika mereka melihat dan merasakan sendiri seperti apa akhlak yang islami. Nah, yang paling berkesan ketika saya mengabdi di sini adalah kekompakan dari para pegawai, guru-guru. Dan itu dasarnya memang bagaimana punya satu visi dan misi yang sama gitu ya. Khususnya guru-guru, kalau sayang dengan anak gitu ya, kalau punya visi bagaimana kita menjadi personal-personal yang bisa membangun sebuah peradaban yang lebih baik gitu. Nah, pasti insya Allah mereka akan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Saya Febi Fajarita Nahumaruri mengucapkan barakallah kepada SDIT Permata Hati ke-16 tahun. Semoga semakin solid, semakin jaya, bisa membentuk generasi-generasi pembentuk peradaban yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. SDIT Permata Hati memasuki usia 16 tahun. Tentu kita patut berbangga dan mensyukuri nikmat ini, sebab sampai hari ini SDIT Permata Hati bisa tetap eksis dan terus berkontribusi bagi pendidikan di kota Jayapura. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yayasan As-Salam, kepada para pendahulu ustadz-ustadzah yang telah mengawali perjalanan SDIT Permata Hati. Kami kenalkan beberapa di antaranya. Yang pertama ada Ustazah Firsandi Librianti, kepala sekolah pertama kali di SDIT Permata Hati. Beliau mengabdi kurang lebih 6 tahun. Lalu dilanjutkan oleh Ustazah Febi Fajarita Nahumaruri. Beliau mengabdi kurang lebih 4 tahun. Beliau berdua beserta seluruh Dewan Guru terdahulu membangun pondasi yang kokoh tentang pendidikan Islam dan pendidikan karakter. Hal ini tentu saja menjadi warisan yang sangat berharga yang sampai hari ini masih terus kita upayakan menjadi warna khas SDIT Permata Hati.
16 tahun SDIT Permata Hati tentu saja mengalami banyak perubahan-perubahan. Sebab perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan kita berharap perubahan-perubahan itu terus ke arah yang lebih baik. Telah banyak prestasi ditorehkan oleh guru juga peserta didik. Tentu kita menginginkan prestasi ini tidak sekedar prestasi yang bersifat piala atau penghargaan-penghargaan. Yang lebih mahal dari itu, apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu tentang pendidikan karakter, pendidikan Qur'ani yang melebur dalam kehidupan sehari-hari, terus menjadi kekhasan SDIT Permata Hati. Sebab itulah orang tua dan masyarakat mempercayakan pendidikan anak-anak melalui lembaga ini. Melalui 16 tahun milad SDIT Permata Hati, kami mengajak segenap keluarga besar SDIT Permata Hati beserta alumni dan masyarakat Kota Jayapura untuk terus mendoakan kami agar dapat berkhidmat bagi pendidikan ini di Kota Jayapura, agar kami terus menjadi lembaga yang amanah, mencetak generasi-generasi masa depan menjadi generasi yang berkarakter Qur'ani dan selalu terdepan dalam kebaikan. Demikian, selamat milad 16 tahun SDIT Permata Hati, terus maju bersama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Barakallahu fi umrik SDIT Permata Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Yaumul Milad untuk SDIT Permata Hati yang ke-16. Semoga SDIT semakin jaya dan menjadi sekolah rujukan dan sekolah pilihan untuk warga Kota Jayapura dan sekitarnya. Saya akan menceritakan bahwa awal mula berdirinya SDIT ini dulu sebelumnya dari TKIT. Anak saya pertama masuk TKIT di TKIT Asalam, TKIT Permata Hati. Dulu bangunan yang tersedia sangat-sangat sederhana yang berada di Komplek Asalam. Namun dengan berkembangnya waktu dan semakin bertambah usianya sekolah ini, yayasan, sehingga makin ke depan makin baik. Meskipun daerah ini sejak dari berdiri pertama memang daerah banjir, sehingga sering terjadi banjir. Namun perkembangan saya lihat dari tahun ke tahun makin meningkat. Mudah-mudahan kelak kalau sudah punya lahan yang lebih baik bisa pindah ke tempat yang tidak banjir lagi. Kemudian saya menyekolahkan anak saya di sini sejak dari anak saya 4, sejak anak pertama, kedua, ketiga semuanya sekolah dari SDIT, dari TKIT sampai SDIT ini. Karena saya punya harapan anak-anak saya semuanya mempunyai akhlak yang lebih baik dibanding dengan sekolah-sekolah di tempat lain yang tidak diajarkan pembelajaran Al-Quran misalnya seperti itu. Saya anak pertama, kedua, ketiga, 4 semuanya sekolah mulai dari TKIT sampai SDIT ini semuanya, dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya sekolah di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kemudian harapan saya, semoga sekolah ini menjadi sekolah rujukan, sekolah yang berbasis unggulan, baik pembelajaran akhlak, pembelajaran Al-Quran, dan pembelajaran yang lain. Semoga dengan akhlak yang baik, insya Allah pelajaran-pelajaran lain akan mengikuti perkembangan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan Yaumul Milad untuk SDIT Permata Hati yang ke-16. Semoga semakin jaya, semakin baik,
ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnaini, biasa teman-teman memanggil saya Ustazah Nini. Saya masuk di SDIT Permata Hati tahun ajaran 2005-2006, tepatnya di awal tahun ajaran 2005-2006. Saya masuk di SDIT waktu itu masih diamanahkan sebagai staf TU, tata usaha, membantu pekerjaan kepala sekolah, yaitu mengatasi masalah administrasi sekolah. Nah, waktu itu saya ingat kita di administrasi sekolah itu ruangannya masih bergabung dengan teman-teman TK, bergabung dengan kepala sekolah TK TKIT Permata Hati. Dalam satu ruangan itu kita bergabung di ruangan tersebut. Alhamdulillah tahun ajaran berikutnya di tahun 2006 saya diamanahkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah saya waktu itu adalah Ustazah Iput, Ustazah Firsandi, mengamanahkan saya mengajar TIK mulai dari kelas 3. Waktu itu masih kelas 1, 2, 3 dan saya mengajar di kelas 3. Saya ngajar TIK dari 2006 sampai sekarang masih tetap mengajar pelajaran komputer. Nah, kenapa saya mau terlibat di SDIT Permata Hati? Waktu itu saya ingin berkecimpung di dunia pendidikan. Kenapa masih mau bertahan di SDIT Permata Hati? Yang pertama yaitu ukhuwahnya. Saya hubungan interaksi dengan teman-teman itu kerjanya nyaman, sangat islami dan benar-benar dituntut profesional dalam bekerja. Yang kedua, saya di SDIT itu banyak sekali pengalaman, wawasan untuk dunia pendidikan yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya pasti ada ilmu yang saya dapatkan tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga, ingin berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan ingin memajukan dunia pendidikan Islam. Alhamdulillah ya, saya masih terlibat sampai sekarang.